Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah saya di sini akan mempresentasikan materi dengan judul Asmaul Husna Al-Ghaffar. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa itu Al-Ghaffar, tapi insyaallah saya akan mengulangi materinya sehingga kita bisa mengingatnya kembali. Seperti yang sudah kita ketahui, Al-Ghaffar yaitu salah satu nama baik Allah, yaitu Maha Pengampun. Nah, dari pengertiannya, Ghaffar secara bahasa yaitu Ghafara, yang artinya menutup. Al-Ghaffar artinya dia menutup dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan anugerahnya. Sedangkan menurut Imam Al-Ghazali, Al-Ghaffar adalah yaghfiru dzunubil katsir, yaitu mengampuni dosa dari segi kuantitasnya. Allah Al-Ghaffar artinya Allah Maha Pengampun atas segala dosa dan kesalahan. Ampunan Allah itu luas. Walaupun dosa kita seluas lautan, tapi apabila kita bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, yaitu dalam surah Az-Zumar ayat 53. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Nah, dalam tafsir Jalalain dijelaskan dimulai dari kata Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu, yaitu katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa. Dalam kata la taqnatu bisa dibaca la taqnatu atau la taqnitu. Sebagian ahli qiraat bisa juga dibaca la taqnutu, yang artinya janganlah putus asa. Kemudian mirrahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, yaitu bagi orang yang bertobat dari kemusyrikan. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa orang yang bertaubat. Apabila mereka tidak bertaubat, maka Allah tidak akan mengampuni. Sesungguhnya innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam tafsir Al-Muyassar dimulai dengan kata qul, yaitu katakanlah, yang tertuju kepada Rasul. Wahai Rasul, kepada hamba-hambaku. Kemudian alladzina asrafu ala anfusihim, yang terbenam dalam kemaksiatan dan melampaui batas atas diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa ajakan dari hawa nafsu mereka. La taqnatu mir rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah hanya karena banyaknya dosa kalian. Jadi jangan malu ketika kita merasa dosa kita banyak, malah kita dianjurkan untuk apa? Bertobat. Bukan karena kita banyak dosa,
malah kita tidak pede untuk bertaubat. Nah, malah harus dianjurkan. Untuk apa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Karena sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa bagi siapa yang bertobat darinya dan meninggalkannya sebanyak apapun dosa-dosa itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi dosa para hambanya yang bertaubat kepadanya, lagi Maha Penyayang kepada mereka. Nah, jadi Allah akan mengampuni dosa seseorang yang bertaubat, kecuali dosa musyrik. Karena dosa musyrik itu fatal, ya. Karena dalam hatinya sudah mempercayai bahwa ada Tuhan selain Allah. Imam Bukhari menjelaskan dalam hadis yang bunyinya, qala al-Bukhari hadatsana Ibrahim bin Musa akhbarana Hisham bin Yusuf anna bana Jurayj akhbarahum qala ya'la inna Sa'id bin Jubair akhbarahu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna nasan min ahli syirki kanu qad qatalu fa aktsaru wazanu fa aktsaru fa'tu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam faqalu innal ladzi taqulu wa tad'u ilaihi la hasanu law tukhbiruna anna lima amilna kafarah fanazala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nas nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yahzanu, yaitu surah Al-Furqan. Wa nazzala qawluhu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Imam Bukhari mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim ibnu Musa telah menceritakan kepada kami Hisham ibnu Yusuf bahwa Ibnu Juraid pernah menceritakan kepada mereka bahwa Ya'la pernah mengatakan sesungguhnya Sa'id ibnu Jubair pernah bercerita kepadanya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pernah ada segolongan orang dari kalangan kaum musyrik yang banyak membunuh dan banyak berbuat zina, lalu mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, sesungguhnya yang engkau katakan yaitu Quran dan yang engkau serukan itu benar-benar baik. Sekiranya engkau menceritakan kepada kami bahwa apa yang telah kami perbuat ada benar-benar ada kifaratnya atau penghapusan dosa, maka turunlah firman-Nya. Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosanya, dalam surah Al-Furqan. Lalu turun pula firman-Nya, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Hadis tersebut menunjukkan bahwa makna yang dimaksud ialah bahwa Allah mengampuni dosa tersebut bila disertai dengan taubat, dan seorang hamba tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah bagaimanapun besarnya dosa-dosanya, karena sesungguhnya pintu rahmat dan pintu taubat itu luas. Allah yang dikuatkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 104 yang bunyinya, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadih, yaitu tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah menerima taubat dari hamba-hambanya. Quran surah Taubah ayat 104. Bahkan dijelaskan dalam surah Al-Furqan ayat 70 yang artinya Allah bukan hanya mengampuni dosa manusia yang memohon ampun kepadanya, tapi juga menggantinya dengan kebaikan.
Al-Quran menegaskan, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah mengampun dan Allah Maha Penyayang. Nah, diceritakan di dalam kitab Sahihain dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW disebutkan sebuah hadis yang mengisahkan tentang seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Lalu ia menyesali perbuatannya dan bertanya kepada seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia bertanya, apakah masih ada pintu taubat untukku? Si ahli ibadah itu menjawab, tidak ada. Maka si ahli ibadah itu dibunuh juga hingga genaplah jumlah orang yang dibunuhnya menjadi 100. Kemudian orang tersebut bertanya kepada seorang ulama di antara ulama mereka yang terkenal, bahwa apakah masih ada taubat baginya? Ulama itu balik bertanya, lalu siapakah yang menghalang-halangi antara kamu dan taubat? Kemudian ulama itu memerintahkan laki-laki itu untuk pergi ke kota lain untuk beribadah kepada Allah di dalamnya. Lalu lelaki itu pergi menuju ke kota yang dimaksud, tetapi di tengah jalan maut merenggut nyawanya. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat maut. Maka bertengkarlah malaikat rahmat dan malaikat azab tentang laki-laki itu. Bertanya tentang siapakah di antara keduanya yang berhak mengambilnya. Maka Allah memerintahkan kepada mereka agar mengukur jarak di antara kedua kota tersebut. Kota tempat si laki-laki dan kota yang ditujunya. Mana yang lebih dekat kepada jenazah si laki-laki itu, maka dialah yang lebih berhak untuk mengambilnya. Setelah diukur, ternyata mereka menjumpainya lebih dekat dengan kota yang ditujunya, tempat ia akan berhijrah. Bedanya hanya 1 jengkal, lalu roh lelaki itu diambil oleh malaikat rahmat. Disebutkan bahwa lelaki itu pada saat matinya menggulirkan tubuhnya menjauh dari negeri yang baik. Maka Allah memerintahkan kepada negeri yang baik agar mendekat dan memerintahkan kepada negeri yang jahat agar menjauh. Nah, hikmah yang bisa kita dapat dari Asmaul Husna Al-Ghafar ini yaitu tetap optimis, jangan mudah berputus asa. Nah, ketika kita merasa berdosa, merasa banyak yang salah dalam diri kita, maka kita dianjurkan untuk bertobat, meminta ampun, membersihkan diri dari macam-macam kemaksiatan, macam-macam keburukan yang ada di diri kita. Lalu selalu berserah diri kepada Allah. Kita jangan mengharapkan kepada manusia bahwa manusia itu tempatnya kecewa gitu. Maka kita selaku orang Islam, selaku muslim itu harus berserah diri kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Setelah kita berikhtiar berhari-hari untuk berusaha mendapatkan ridha Allah, lalu hasilnya kita berserah diri kepada Allah, lalu menjauhi kemaksiatan, ingat kepada Allah. Nah, ketika kita melakukan maksiat, jadi apabila kita melakukan maksiat, maka disitulah kita harus mengingat Allah, karena untuk menjauhi dampak negatifnya itu, menjauhi dosa. Mungkin itulah materi yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.